Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan meneruskan sebuah kisah yang berjudul Bila Esok Ibu Tiada. Buat para pendengar setia arah cerita yang belum nonton video sebelumnya, silahkan buka linknya di deskripsi ya. Nah, biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Hak, sudah 1000 kali Sulis bilang tidak ada hak kalian di sini, tegas Sulis. Wawa membawa bukti kalau dirinya sudah melaporkan ke polisi karena dianggap sudah mengambil hak saudara-saudaranya. Ini yang kamu mau? Tunggu saja panggilan dari polisi kalau kamu tidak mau membagi rata hasil penjualan tanah itu, ancam Bowo. Tidak mungkin laporan itu diterima bang, jelas-jelas tanah itu sudah milik Sulis, kata Ari. Katanya abang orang yang berpendidikan, jadi tolong berpikir yang smart, ucap Sulis. Wah, keputusan abang memang benar, kata Anwar. Bowo langsung menatap Anwar dengan penuh kesal. Bowo juga tidak menggubris ucapan Anwar. Jangan berusaha mengajariku, kita tunggu saja tanggal mainnya, kata Bowo yang langsung pergi. Tunggu saja kalian akan hidup di penjara, kata Anwar sambil tertawa. Mereka juga langsung pulang setelah mendapatkan kabar kalau Bowo sudah melaporkan Sulis ke polisi. Astagfirullahalazim, ucap Sulis. Sabar ya Lis, oh iya, tadi ada yang datang tidak? Tanya Ari. Biasalah bang, Bang Titil datang lagi, untung saja Sulis meminta waktu lagi, kata Sulis. Semoga ini terakhir kalinya kita melakukan riba Lis, kalau tidak kepepet mas sebenarnya tidak mau, ujar Ari. Iya mas, sekarang yang terpenting kita harus bertaubat dan harus segera membayar hutang karena itu kewajiban mas, jelas Sulis. Ari yang terlihat begitu pusing langsung mengambil handuk dan mandi, sedangkan Sulis langsung cuci piring. Ibu, ayah, Farhan bawa bunga nih, teriak Farhan. Bunga untuk apa? Tanya Sulis. Kita pergi ke makam nenek yuk bu, kata Farhan. Farhan memang selalu ingin bertemu dengan neneknya. Dia bilang, dia begitu sangat merindukannya. Sana mandi dulu, habis itu sholat baru kita berangkat, jangan lupa, ajak ayah ya, kata Sulis. Sulis sudah mengajarkan anaknya jika merindukan neneknya harus selalu mengirimkan doa agar neneknya senang. Sulis dan Ari langsung bersiap-siap untuk pergi ke bank. Mereka harus berangkat lebih awal agar ada angkot yang lewat. Ayo Lis, kita bismillah dulu, kata Ari. Sulis masih diam, rasanya sangat gugup dan belum percaya dengan apa yang telah ia dapatkan. Mas, Sulis gugup, kata Sulis. Di angkot Ari memegang tangan Sulis yang terasa sangat dingin. Sulis berdoa agar semuanya berjalan lancar. Di arah yang berlawanan, Ari melihat mobil Adnan sedang menuju ke arah rumahnya. Ari langsung memberitahukan kepada Sulis. Lis, itu kan mobil Bang Adnan, kata Ari. Iya mas, sepertinya dia mau ke arah rumah kita deh, ujar Sulis. Biarkan saja, semoga di rumah tidak terjadi apa-apa ya, kata Ari. Mereka sengaja tidak balik lagi ke rumah, lagi pula pasti Adnan ingin menanyakan kembali uang penjualan rumah itu. Tidak lama mereka sampai juga di sebuah bank. Sudah ada beberapa orang yang mengantri, sengaja menunggu kedatangan Pak Gayus. Sudah datang Pak? Tanya Ari dan Pak Hermawan. Iya, saya datang lebih awal dari tadi, jawabnya. Ari dan Sulis ikut duduk menunggu di luar, hingga akhirnya satu persatu orang datang dan juga Pak Gayus. Pak Gayus hanya membantu orang-orang di sini untuk membuat kartu rekening. Barulah hari ini juga uang yang berjumlah sudah diperhitungkan akan dikirim. Sampai siang mereka mengurus semuanya, hingga akhirnya selesai juga. Satu persatu kami semua berpamitan pulang. Pak Gayus, saya mau berterima kasih atas semuanya, kata Ari. Harusnya saya yang berterima kasih Pak, ujar Pak Gayus. Ari dan Sulis bersalaman kepada Pak Gayus dan berpamitan untuk pulang. Sulis sangat senang karena semuanya berjalan dengan lancar. Sesampainya di rumah ternyata pintu belakang berhasil didobrak. Sebenarnya belum tahu siapa pelakunya, tapi Ari justru mengingat Adnan yang tadi pergi ke arah rumahnya. Astagfirullahaladzim, Mas lihat rumah kita digeledah, kata Sulis. Rumah kecil mereka digeledah hingga sangat berantakan. Sisi lemari semuanya dikeluarkan seperti dirampok. Kelakuan siapa ini? Apa Bang Titil ya Lis? Atau abangmu? Tanya Ari. Tidak tahu mas, jawab Sulis. Dengan sedih hati Sulis langsung membersihkan rumahnya kembali. Kenapa selalu ada aja orang yang tidak suka kepadanya, padahal dia tidak pernah mengganggu kehidupan orang lain. Sulis menitikkan air mata.
merasa sangat sakit hatinya. Sebenarnya dia ingin selalu akur dengan siapapun, tapi sayangnya tidak ada yang mau akur dengannya. Mas, sebenarnya salah kita apa sih? Kenapa banyak sekali yang membenci? Gumam Sulis. Yang sabar ya istriku, kata Ari sambil mengelus pundak Sulis. Assalamualaikum, ayah, ibu, Farhan pulang, ucap Farhan. Farhan langsung masuk ke dalam rumah dan menciumi kedua tangan orang tuanya. Waalaikumsalam, ucap Sulis dan Ari. Bu, kenapa rumah kita berantakan sekali? Siapa yang melakukannya? Tanyanya polos. Tidak tahu nak. Ya sudah, sana kamu ganti baju. Ibu sudah membelikan kamu ayam crispy, kata Sulis sambil tersenyum menutupi kegelisahannya. Ye, akhirnya Farhan bisa makan ayam crispy juga, kata Farhan bersorak senang. Farhan langsung berlari untuk mengganti pakaiannya. Sebenarnya, sudah lama Farhan menginginkan ayam crispy yang harga per potongnya 15.000. Sulis pikir dengan uang segitu, mungkin bisa dibelikan sayur mayur untuk 2 hari. Sepulangnya dari sana, Sulis dan Ari memang langsung belanja untuk kebutuhan dapur. Tidak lupa juga membeli jajanan yang selama ini diinginkan oleh Farhan. Lis, aku mau beli motor dulu ya, supaya kita tidak susah kalau mau kemana-mana, kata Ari. Makan dulu mas, kata Sulis. Akhirnya mereka bertiga makan bersama yang menurut mereka menu ini adalah paling istimewa. Bu, Farhan suka banget ayam kayak gini, puji Farhan. Iya, makan yang banyak ya, kamu juga mas, makan yang banyak, kata Sulis. Mas, kapan bayar hutangnya? Tanya Sulis. Iya, sebenarnya sekalian cari motor, sekalian mas juga mau bayar hutang-hutang kita. Kamu ikut atau tidak? Tanya Ari. Sulis sama Farhan tunggu di rumah saja mas, jawab Sulis. Ari pun pergi sendirian untuk ke dealer mencari sepeda motor. Setelah itu barulah akan membayar hutang-hutang mereka. Di perjalanan saat Ari akan pergi ke rumah bos Bang Titil, tiba-tiba ia melihat Aurel sedang menyapu halaman sebuah rumah. Oh, ini rumah Aurel dan Anwar sekarang, gumam Ari. Jarak beberapa rumah akhirnya Ari sampai juga di rumah Pak Hito. Dan di sana Ari melihat Anwar sedang mengangkat barang-barang dari mobil. Ari berpikir kalau Anwar bekerja di rumah Pak Hito. Tapi Ari langsung masuk ke rumah dan Anwar menyadari hal itu. Ari keluar dari rumah Pak Ito sambil membawa sertifikat rumahnya yang digadaikan. Saat akan pulang, Anwar sudah menunggunya di motor. Motor baru nih? Tanya Anwar seperti mengajaknya. Iya, jawab Ari singkat. Minta duit sini. Besok baru kita urus pembagian uangnya. Lagian untuk apa sih orang miskin punya uang miliaran? Lagi-lagi Anwar mengejeknya. Ari yang tidak mau memulai keributan selalu saja mengalah dan tidak melawan ucapan Anwar. Meskipun sebenarnya hatinya sangat kesal. Nih, Ari menyadarkan uang sekitar 500.000 kepada Anwar. Bukannya berterima kasih, Anwar malah nyerobot kunci motor dan membawanya pergi sambil tertawa. Ari sempat melawan, tapi dia kalah hingga di depan matanya langsung terlihat Anwar yang membawa motor ugal-ugalan tertabrakan dengan mobil truk. Astagfirullahaladzim, teriak salah satu warga. Semua orang yang melihatnya langsung berlari ke arah lokasi, melihat keadaan di sana. Begitu juga dengan Ari yang melihat dengan kepala matanya sendiri. Banyak saksi yang berteriak menjelaskan kalau Anwarlah yang melaju perlawanan arah hingga mengakibatkan tabrakan seperti ini. Sepertinya posisi mobil truk berjalan pelan yang ngebut justru motor yang dikendarai oleh Anwar. Motor yang baru saja beberapa jam dibeli sudah hancur dan Anwar langsung dilarikan di rumah sakit. Ayah, mana motor barunya? Teriak Farhan yang melihat ayahnya berjalan kaki. Sulis langsung datang menghampiri suaminya dan mencium punggung tangan suaminya. Mas, tidak jadi beli motor. Kenapa wajahmu pucat sekali? Tanya Sulis. Motor kita diambil paksa oleh Bang Anwar dan di saat itu juga dia kecelakaan, jelas Ari. Astagfirullahaladzim, lalu bagaimana keadaannya mas? Tanya Sulis. Bang Anwar sudah dibawa ke rumah sakit dan motor kita hancur Lis, jawab Ari. Sulis langsung menyuruh suaminya untuk masuk ke dalam rumah dan menceritakan di rumah saja. Sulis mengambil segelas air putih untuk Ari. Ari memang terlihat sangat syok dan pucat. Setelah sedikit tenang, Ari langsung menceritakan kalau dia melihat secara langsung kecelakaan itu. Kenapa Bang Anwar harus mengambil paksa motor kita sih mas? Sebenarnya apa yang ada di pikirannya? Kata Sulis. Mas juga tidak tahu kenapa dan Allah justru membalasnya langsung dengan tunai, gumam Ari. Suami kecelakaan tapi tidak ada yang peduli. Aura langsung membuat status. Sulis langsung membacanya dan berpikir kalau saudara yang lain juga tidak ada yang ikut menjaga ke rumah sakit. Mas, lihatlah status yang dibuat Aurel. Apa yang lain tidak ada yang ke sana? Tanya Sulis. Entahlah, jawab Ari. Ari kelihatannya masih sangat kesal kepada Anwar.
Bukan karena tidak memperdulikannya, karena biasanya Ari sangat peduli kepada siapapun apalagi saat keadaan seperti ini. Segitu marahnya Mas Ari pada Bang Anwar, gumam Sulis dalam hati. Ini simpan, kata Ari sambil memberikan sebuah berkas. Ternyata isinya adalah sertifikat rumah yang sudah dikembalikan. Sulis langsung menyimpannya dengan aman di kamar. Ari yang masih terlihat kesal langsung ke kamar mandi untuk membersihkan diri, setelah itu mengambil air wudhu. Ayah, panggil Farhan. Jangan ganggu ayah dulu ya, bisik Sulis. Farhan langsung menutup mulutnya setelah mendapatkan peringatan dari Sulis. Sulis langsung membawa Farhan masuk ke dalam kamarnya. Ayah kenapa bu? Tanya Farhan. Ayah sedang marah. Kalau ayah sedang marah jangan diganggu dulu ya, biarkan hatinya tenang dulu, jelas Sulis. Bahkan Sulis saja takut banyak bicara saat suaminya sedang marah seperti itu. Sulis memilih untuk diam sampai keadaannya tenang. Lis, apa yang Ari lakukan pada Mas Anwar? Tanya Aurel yang tiba-tiba datang ke rumah sambil marah-marah. Aurel begitu sangat menyalahkan Ari, padahal semua orang juga tahu kalau kecelakaan itu sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Ari. Jangan selalu menyalahkan suamiku. Bukankah suamimu yang mencuri motor Mas Ari dan membawanya kabur? Itu balasan yang diberikan oleh Allah, kata Sulis tanpa rasa takut. Sulis yang emosinya mulai meluap karena suaminya mulai disalahkan oleh kakak iparnya itu. Aurel saja sambil menganga melihat Sulis yang dengan sigap melawannya. Beraninya kamu menyalahkan suamiku dan bilang kalau dia mencuri motor. Kamu sombong sekarang, kata Aurel. Kalau bukan mencuri, lalu apa? Kenapa bisa kecelakaan pakai motor Mas Ari? Sekarang tujuanmu kesini apa? Tanya Sulis. Aku mau kalian tanggung jawab atas semua yang terjadi, kata Aurel. Aurel sengaja mencari celah masalah agar ada yang membiayai biaya rumah sakit. Padahal dengan meminta baik-baik pasti Sulis akan memberikannya. Karena rasa gengsi yang tinggi, akhirnya Aurel malah mencari masalah. Kami akan tanggung jawab jika itu yang diinginkan. Tapi kami juga akan meminta pertanggungjawaban atas motor yang dirusak itu. Apa kamu sanggup dengan perjanjian ini? Tanya Sulis yang membalikkan kata-kata itu. Berapa sih harga motor itu? Jangan sombong deh kamu itu, kata Aurel yang kehabisan kata-kata. Sulis tetap tidak mau mengalah jika tidak ada niat baik dari Aurel. Sulis tidak mau jika saudaranya semena-mena kepadanya. 18 juta dan itu masih baru, ujar Sulis yang langsung mengatakan harga motor yang baru dibeli Ari. Aurel yang kehabisan kata-kata dan tidak mungkin bisa mengganti rugi motor seharga 18 juta itu, memilih untuk pergi dari rumah Sulis. Aurel kira dengan marah-marah seperti itu akan membuat Sulis takut. Ternyata pikirannya salah besar. Aku harap kamu tidak mengulangi kesalahan ini lagi, teriak Sulis pada Aurel yang sudah berada di teras depan rumahnya. Tentu saja, Aurel sangat kesal atas kata-kata yang diucapkan oleh adik iparnya itu. Sekarang rencananya gagal malah membuat dirinya malu. Mas, Sulis berani-beraninya dia membuat aku dan kita malah disuruh mengganti rugi uang motor yang rusak, jelas Aurel pada Anwar. Terus bagaimana bayar biaya rumah sakit ini? Mana sekarang kita tidak bisa memanfaatkan Bang Bowo, gumam Anwar. Aurel duduk tepat di samping Anwar. Dia sedang memikirkan bagaimana cara untuk mendapatkan uang dengan cepat. Masa iya aku harus balik lagi dan meminta bagian yang pernah ia bicarakan itu, kata Aurel. Sulis memang pernah bilang akan memberi uang hasil penjualan tanah kepada saudara-saudara, hanya meskipun jumlahnya ditentukan oleh Sulis sendiri. Ya sudah, sana minta. Kalau bukan dari situ, dari mana lagi coba? Tanya Anwar mulai kesal. Lis, kirim uang yang pernah kamu janjikan itu. Aurel mengirimkan pesan kepada Sulis. Janji apa? Tanya Sulis. Lah, katanya kamu mau ngasih bagian juga sama kita, meskipun jumlahnya kamu yang tentukan, kata Aurel. Jadi pada setuju nih, tapi harus janji setelah itu kalian tidak boleh lagi mengancamku dan meminta bagian lagi, balas Sulis. Iya, kami semua janji, Aurel. Beberapa menit kemudian, Sulis screenshot semua pesan dari Aurel dan dikirimkannya ke grup keluarga. Aku akan mengirim uang ke rekening kalian masing-masing, tulis Sulis. Apa-apaan ini? Kamu itu jangan sok tahu ya, Rel. Aku maunya dibagi rata, ingat itu, tulis Bowo. Aurel, kenapa kamu berani-beraninya membuat keputusan seperti itu, Adnan? Semua orang menyalahkan Aurel di grup. Aurel terpaksa melakukan itu karena tidak bisa menunggu lama-lama lagi karena sedang membutuhkan uang. Beberapa menit kemudian, Sulis sudah mengirimkan uang ke 4 saudaranya dengan jumlah masing-masing 50 juta. Urusan kita selesai dan aku mohon jangan ada lagi yang mengancam, tulis Sulis.
Setelah itu tidak ada lagi yang membalas pesan. Dalam kejadian ini, kelima saudara itu sama sekali tidak ada yang akur. "Mas, aku ingin pulang. Aku sudah bosan di rumah sakit seperti ini terus," lirih Desti. "Pulang juga mau ngapain, Des? Mending di rumah sakit, ada yang ngurus," kata Bowo. "Aku kangen anak-anak, Mas. Lagian di rumah sakit juga tidak sembuh-sembuh. Mending di rumah saja bisa kumpul sama keluarga," jelas Desti. Penyakit yang selama ini belum diketahui jelas dan pasti membuat Desti semakin tersiksa. Bahkan, Bowo juga sudah berusaha dengan membawanya ke rumah sakit ternama dengan biaya yang tidak sedikit yang harus menjual beberapa asetnya. "Ya sudah, nanti akan Mas urus," kata Bowo. "Mas, kalau kita sudah pulang aku ingin pergi ke makam ibu," gumam Desti. "Hah? Kenapa?" tanya Bowo. Mungkin ada benarnya juga apa yang diucapkan oleh Sulis. Saat ibu menginap di rumah kita, aku pernah melemparnya menggunakan handuk basah hingga mengenai wajahnya. Tapi ibu hanya diam sambil meneteskan air mata. "Aku takut penyakit ini datang karena sakit hati mertua aku sendiri," jelas Desti sambil menangis. Ternyata perlakuan Desti kepada mertuanya sangatlah kasar dan tidak manusiawi. Desti kerap membuat sakit hati mertuanya. "Kenapa kamu melakukan itu, Des?" tanya Bowo. "Dulu aku sangat kesal juga. Di rumah kita ada orang tua yang menyusahkan, Mas. Dulu aku sangat benci pada ibumu," gumam Desti yang tidak henti-hentinya menangis. Bowo hanya diam, tidak menyangka jika ibunya dulu pasti sangat sakit hati atas kelakuannya itu. Dan tanpa dipungkiri, Bowo juga pernah menyakiti hati ibunya. Bowo jadi sadar akan semua ini. Mungkin istrinya sakit dan hartanya perlahan habis karena sakit hati yang ia berikan kepada ibunya sendiri. "Oke, nanti kita berdua akan ke makam ibu," kata Bowo. Bowo langsung pergi untuk mengurus kepulangan Desti. Untung saja tadi Sulis mengirimkan uang sejumlah 50 juta. Setelah semuanya selesai, Bowo langsung membawa Desti untuk pulang. Di perjalanan, Desti hanya melamun dengan wajah yang sangat pucat. "Mas, lebih baik kita langsung ke makam saja," ujar Desti. Bowo langsung memutar arah untuk pergi ke makam. Desti berusaha kuat berjalan kaki meskipun keadaannya masih lemah. Ternyata di makam sudah ada Sulis dan Ari. Begitu juga dengan Farhan yang ikut. Langkah kaki mereka langsung berhenti. Desti menatap wajah Bowo menanyakan apakah mereka harus melanjutkan atau pulang saja. "Ayo jalan," kata Bowo. Sulis langsung menyadari kedatangan Bowo dan Desti. Setelah itu mereka bertiga langsung berjalan mundur untuk membiarkan Bowo dan Desti. "Bu, maafkan kesalahan Desti, Bu. Desti sadar kalau selama ini sudah sering menyakiti hati ibu," kata Desti. Bowo dan Desti saling bersahutan untuk meminta maaf kepada ibunya, meskipun dia tahu ibunya tidak mungkin menjawab kata maaf dari mereka. Sulis dari tadi memilih diam dan tidak ikut bicara takutnya salah lagi. Namun Sulis menatap wajah Ari sambil tersenyum. "Ayo pulang," bisik Ari. Mereka bertiga akhirnya pulang meninggalkan Bowo dan Desti. "Alhamdulillah mereka menyadari kesalahannya, Mas," gumam Sulis. "Bu, kenapa tadi Paman tidak bicara sama kita?" tanya Farhan. "Farhan, kamu langsung mandi ya," kata Sulis mengalihkan pembicaraan. Sebenarnya hari ini mereka sedang memutuskan untuk membeli rumah atau memilih renovasi rumah yang sekarang. "Mas, rumah ini mau dijual atau mau direnovasi?" tanya Sulis. "Memangnya kamu maunya gimana?" tanya Ari. "Sulis ingin membeli rumah saja, Mas. Tidak usah besar-besar, yang penting nyaman," jawab Sulis. Sebenarnya sudah ada beberapa rumah yang mereka incar. Karena sekarang keputusan dia membeli rumah, jadi Ari akan mengurusnya lagi. Di gang dekat jalur 3 ada rumah yang mau dijual dan kebetulan di ujung gang belum ada masjid. "Bagaimana kalau kita bangun masjid di sana atas nama ibu?" jelas Ari. "Iya, Mas, Sulis manut saja," kata Sulis. Mereka berdua ingin memanfaatkan uang yang mereka punya untuk hal-hal yang positif, yang bisa berguna untuk orang lain juga. "Iya, Lis, setelah itu Mas akan memikirkan juga usaha yang akan kita buat. Tidak mungkin kan kita bergantung kepada uang ini terus," kata Ari. "Iya, Mas, bagaimana bagusnya saja, yang penting kita bisa menggunakan uang ini dengan sebaik mungkin," kata Sulis. Karena habis dari pemakaman, akhirnya Ari langsung membersihkan diri, akan langsung mengecek rumah yang akan dibeli. "Bu, sudah selesai," kata Farhan. Sulis langsung membuatkan susu untuk Farhan dan menyiapkan makanan juga. Sekarang mereka bisa makan 4 sehat 5 sempurna, tidak harus makan pucuk daun ubi setiap hari. "Bu, sekarang kita makannya enak-enak terus ya?" kata Farhan. "Alhamdulillah, kita harus selalu bersyukur," ujar Sulis. "Farhan ingin memberikan nasi bungkus pada anak-anak yang di jalanan.
sama kakek-kakek yang sering lewat bawa sampah di gerobak itu loh Bu, kata Farhan. Farhan mau berbagi. Besok ibu mau makan banyak dan akan ibu bungkus nanti. Kita sama-sama bagi-bagiin ya, jelas Susi. Ye, iya Bu, Farhan setuju, ujar Farhan yang begitu sangat riang. Ari yang sudah selesai mandi langsung ikut makan bersama. Sulis langsung menceritakan soal keinginan Farhan tadi. Hari ini Sulis sengaja masak sangat banyak dengan menyuruh beberapa tetangganya juga untuk nanti dibagikan kepada yang membutuhkan. Setelah selesai beberapa orang pergi ke jalanan untuk membagikan nasi bungkus tersebut, termasuk Farhan yang juga ikut. Kak, ini nasi untuk kakak, ucap Farhan pada seorang wanita. Tanpa Farhan sadari, ternyata wanita itu adalah Aurel yang sedang di jalanan. Farhan kaget dan langsung menyapanya. Tante lagi apa? Tanya Farhan. Tante lewat mau ke pasar. Oh iya, bawain nasinya 4 bungkus ya, bisik Aurel. Dari kejauhan Sulis sebenarnya sudah mengawasi Farhan, tapi Sulis pura-pura tidak tahu saja untuk menjaga perasaan Aurel. Farhan langsung berlari mengambil 3 bungkus lagi nasi untuk tantenya. Setelah itu, Aurel langsung pergi pulang ke rumah. Bu, tadi ada Tante Aurel, kata Farhan. Oh iya? Jawab Sulis. Setelah melakukan hal positif seperti ini, Sulis langsung berpikir kalau suatu saat dia ingin membuka rumah makan gratis untuk orang-orang yang membutuhkan. Idenya ini akan disampaikan kepada Ari. Mereka langsung melanjutkan kegiatannya hingga sore hari. Bowo terpaksa harus pindah rumah karena rumah yang sebelumnya terlalu besar dan sekarang dia tidak sanggup untuk membayar beberapa ART, membayar listrik dan yang lainnya. Bowo dan Desti sudah siap untuk pergi ke rumah yang lebih sederhana dengan membawa anaknya dan hanya membawa 1 ART saja. Mas, maaf ya, karena aku sedang sakit-sakitan jadi menghabiskan semua hartamu, gumam Desti. Padahal kondisi Desti belum terlalu membaik, tapi demi setiap minggunya check up, jadi Bowo harus pintar-pintar mengatur keuangan. Jangan bicara seperti itu, Des. Sudahlah, ayo kita ke mobil, kata Bowo. Kendaraan yang sekarang mereka punya hanyalah mobil awal pertama mereka miliki. Meskipun sudah tidak terlalu bagus, tapi sekarang mobil itu sangat berharga. Pah, Mah, mau kemana? Tanya Denada. Kita mau pindah rumah sayang, jawab Bowo. Denada anak sematawayang mereka hanya mengikut saja apa yang diperintahkan oleh kedua orang tuanya. Tidak jauh dari rumah sebelumnya, akhirnya mereka sampai dengan membawa mobil pick-up yang berisi barang-barang mereka. Rumahnya kecil, ucap Denada dengan polosnya. Kecil yang penting nyaman. Bowo langsung membawa istrinya ke kamar untuk istirahat, sedangkan orang suruhannya mulai mengangkat barang-barang. Sebenarnya Bowo sangat sakit hati dengan perubahan yang sekarang. Saat dulunya bergelimang harta tanpa kekurangan, kini harus hidup sangat sederhana. Sampai-sampai Bowo tidak menyadari kalau air matanya menetes. Sangat pahit memang, saat kita sedang asyik berada di atas, tiba-tiba roda kehidupan langsung berputar ke bawah. Bodah, jaga Denada dulu ya, kata Bowo. Rumah lama besok sudah terjual dan sisa uangnya akan dibuat untuk usaha Bowo. Meskipun dirinya belum tahu usaha apa yang akan ia rintis. Sementara itu, ada kabar buruk datang dari Telima yang barusan suaminya tertangkap akibat tuduhan penggelapan uang. Meskipun kabarnya masih simpang siur, tapi semua saudara-saudaranya sudah mendengar kabar itu. Mas, suaminya Delima sudah jadi tersangka ya? Tanya Sulis. Iya Lis, tadi Mas juga dengar kabar itu, jawab Ari. Mas, kenapa ya saudara-saudara Sulis sekarang jadi tertimpa masalah seperti ini? Gumam Sulis. Doakan saja yang terbaik untuk mereka, toh tidak ada yang mau dibantu oleh kita juga, gumam Ari. Ari memang tidak tinggal diam saja saat Anwar kecelakaan. Dia sempat datang untuk menawarkan bantuan tapi justru ditolak mentah-mentah dan mendapatkan hinaan. Juga saat Bowo masih sibuk mondar-mandir ke rumah sakit, Ari juga sempat datang ke sana dan reaksinya sama saja. Mereka semua bilang kalau tidak membutuhkan bantuan Ari. Jadi Mas sudah pernah ke sana, kenapa tidak kasih tahu Sulis sih Mas? Ujar Sulis. Ari menjelaskan semuanya pada Sulis dan memang saudara-saudaranya tidak ada yang mau akur dengannya. Farhan, kemas semua barang milikmu ya, nanti sore kita akan langsung pindah, kata Ari. Farhan sudah mendapatkan rumah yang dicarinya dan rumah yang ditempatinya sekarang tidak jadi dijual, justru akan disewakan. Iya ya, jawab Farhan. Tapi sebelum disewakan, rumah ini akan direnovasi dulu dan diubah menjadi susunan rumah kos-kosan. Kapan mulai dibuat Mas? Tanya Sulis. Kalau rumah ini segera akan direnovasi, tapi yang di bagian belakang akan lebih dulu dibuat kamar-kamar, jelas Ari.
Setidaknya dengan seperti itu mereka memiliki penghasilan juga. Bahkan Ari berpikir akan membeli tanah yang cukup luas dan dibuat bisnis rumah kosan. "Oh iya Mas, kalau begitu Sulis mau kemas-kemas dulu ya," kata Sulis. Mereka bertiga langsung mengemasi barang-barang yang akan dibawa ke rumah barunya. Dan nanti juga akan ada mobil yang datang untuk menjemput dan membantu membawa barang. "Padahal dulu ibu pernah bilang, kalau aku punya uang kita akan jalan-jalan ke pantai bareng nenek," ujar Farhan. Sulis hanya tersenyum karena tidak tahu harus menjawab apa. Terkadang, keinginan tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Ari sudah membawa beberapa barang keluar rumah, dan Sulis membantu mengeluarkan barang-barang yang lain. Sore ini mereka sudah sampai di rumah baru yang siap dihuni, jadi tidak perlu lagi membersihkannya. Hanya saja mereka harus menyusun barang-barang yang dibawa. "Bu, rumahnya bagus ya," kata Farhan. "Iya Han, rumahnya nyaman," kata Sulis. Tiba-tiba Ibnu, supir mobil yang tadi mengantarkan, bilang kalau di rumah lama Sulis ada Delima. "Lis, tadi ada kakakmu di rumah," kata Ibnu. "Kak Delima? Terus sekarang di mana Mas?" tanya Sulis. "Tadi aku sudah kasih tahu kalau kamu pindah ke sini, mungkin nanti bakal ke sini," jelasnya. "Oh iya Mas," ujar Sulis. Ibnu langsung membawa lagi-lagi barang-barang yang baru dia bawa dan dibantu juga dengan Ari. Ternyata benar saja. Malam harinya Delima langsung datang ke rumah baru Sulis. Ia datang dengan wajah yang sebab seperti habis menangis. "Lis," ucapnya. "Kak Delima," kata Sulis sambil membukakan pintu. Sulis langsung menyuruh Delima untuk masuk. Di sana Delima menceritakan kalau suaminya ditangkap oleh polisi dan beberapa asetnya disita. "Aku bingung harus minta bantuan sama siapa dan harus cerita sama siapa," kata Delima. Di saat terpuruk seperti ini, Delima justru malah mencari Sulis. Tapi saat sedang di atas, dia sama sekali tidak memikirkan adiknya itu. "Memangnya kasusnya apa Kak?" tanya Sulis. Sulis juga langsung mengambilkan secangkir teh hangat untuk menenangkan kakaknya. Delima bilang kalau dirinya sudah meminta bantuan kepada saudara-saudaranya, namun tidak ada yang membantu. Kini Delima meminta bantuan kepada Sulis yang dulu sering ia hina. Delima menceritakan semua kejadiannya, kalau suaminya sudah korupsi dan saat ini Delima membawa beberapa kotak perhiasan untuk dibeli oleh Sulis. "Lis, tolong bantu aku dengan membeli perhiasan ini. Ini asli perhiasan aku, bukan hasil dari uang Mas Bram," jelas Delima. "Perhiasan? Berapa yang harus aku bayar Kak?" tanya Sulis. Ia tidak tahu berapa harga pasaran untuk perhiasan yang dibawa oleh Delima, karena Sulis memang tidak pernah membeli perhiasan seperti itu. "Seikhlasnya saja Lis, uangnya kan buat usaha untuk melanjutkan hidup dengan anak-anak," kata Delima. Ari langsung datang membawa amplop coklat berisi uang sekitar 100 juta. Ari langsung memberikannya secara cuma-cuma kepada Delima. "Ini Kak, ambil saja kalau memang untuk usaha," kata Ari. "Ah tidak, kalian juga harus mengambil perhiasan ini," ucap Delima. Sebenarnya perhiasan yang dibawa Delima tidak sepadan dengan uang yang diberikan oleh Ari. Hanya saja Ari dan Sulis ingin membantu, apalagi jika berhubungan untuk bertahan hidup dan untuk anak-anaknya. Karena Bram kemungkinan besar akan dipenjara dengan waktu yang cukup lama. "Tidak Kak, kami memang ikhlas ingin membantu," kata Sulis. "Terima kasih ya Lis, kalian berdua memang benar-benar orang baik. Tidak aneh jika rezeki berlimpah datang kepada kalian," kata Delima. Delima yang dulunya angkuh dan cuek sifat itu, kini mulai berubah. Delima juga mulai hidup mandiri dan akan memulai kehidupan yang baru. "Kalau gitu aku pulang dulu ya Lis, kapan-kapan aku main lagi ke sini, boleh kan?" ujar Delima. "Iya Kak, kapan saja ke sini, pintu akan selalu terbuka untuk siapapun," kata Sulis. Delima berpamitan dan langsung pergi karena anak-anak sudah menunggu di rumahnya. "Mas, semoga usahanya berjalan lancar," gumam Sulis. "Amin," kata Ari. Ari dan Sulis selalu akan membantu siapapun selagi masih mampu dan tidak hitung-hitungan, karena mereka tahu persis bagaimana di posisi seperti itu. Pasti sangat membutuhkan orang yang dengan tulus mau membantu meskipun saat dulu tidak ada orang yang mau membantu mereka. "Mas, jika nanti sudah punya usaha, bisa kan bantu Bang Anwar ya, setidaknya kasih dia pekerjaan," kata Sulis. "Ya Lis, sekarang aku harus membuka usaha dulu. Urusanmu itu gampang lah," ujar Ari. Selain ingin akur dengan saudara-saudaranya, Sulis juga memiliki keinginan kalau kelima anak ibunya hidup bahagia. Sulis yakin dengan begitu almarhum ibunya pasti sangat bangga.
1 tahun telah berlalu. Sulis beserta keluarga kecilnya sudah merasakan hidup yang sangat cukup, memiliki rumah yang nyaman, dan usaha-usaha yang lancar. Ari sudah berhasil membuat bisnis bengkel motor dan mobil. Kini dia memiliki 5 cabang dan juga memiliki usaha rumah kos-kosan. Sedangkan Sulis membuka bisnis butik muslim di daerah sana. Mereka berdua juga selalu ingat dan bersyukur atas berkah yang datang menghampirinya. Sulis dan Ari sudah berhasil membuat 2 masjid atas nama almarhum ibunya. Dan mereka berdua juga membuat rumah makan gratis untuk orang-orang yang membutuhkan. Lis, hari ini ada acara apa? Tanya Ari. Tidak ada mas, Sulis ke butiknya besok, jawab Sulis. Kita ke makam ibu yuk nanti sore, ajak Ari. Ayo mas, sekalian nanti pulangnya mampir ke panti asuhan, kata Sulis. Farhan setiap harinya disibukkan dengan belajar. Farhan memiliki cita-cita ingin masuk ke sebuah pesantren ternama. Keinginan yang mulia tentu saja akan dikabulkan oleh kedua orang tuanya. Berharap kalau putranya akan menjadi sosok anak yang soleh. Farhan, nanti sore kita ke makam nenek, ujar Sulis. Oke bu, ucapnya senang. Farhan langsung melanjutkan aktivitasnya dan Ari juga melanjutkan pekerjaannya. Saat hari hampir sore, mereka bertiga langsung bersiap-siap dan pergi ke mobil untuk ziarah ke makam. Bu, nanti kalau Farhan sudah pesantren, pasti nanti Farhan akan menggantikan posisi ayah, ucapnya. Farhan mau menggantikan posisi apa? Tanya Sulis. Farhan yang akan memimpin doa saat ke makam nenek, ucapnya. Sulis dan Ari tersenyum bangga mendengar ucapan anaknya. Sulis yakin, kelak Farhan akan bisa menyayangi kedua orang tuanya. Saat sampai di pemakaman, ternyata di sana sudah ada saudara-saudara Sulis yang lainnya. Berarti yang sering mengganti bunga di makam itu mereka, Lis, bisik Ari. Setiap berziarah pasti Sulis dan Ari mendapati kalau bunga yang ditabur di pemakaman selalu masih segar. Ternyata, saudara-saudara yang lain belakangan ini rajin berziarah ke makam ibu mereka. Iya mas, alhamdulillah, gumam Sulis. Sulis dan Ari langsung menghampiri dan ikut berkumpul bersama mereka. Ternyata mereka juga baru saja sampai. Sudah dari tadi bang? Tanya Sulis pada Bowo. Baru saja tadi, bareng sama Adnan, jawab Bowo. Delima juga ada dan Anwar baru juga datang. Hubungan Anwar dan Sulis juga semakin membaik, karena sekarang Anwar bisa bekerja atas bantuan Ari. Ini air untuk menyiram makam ibu, kata Anwar. Sekarang mereka semua sedang membersihkan makam, dan baru Bowo akan memimpin membaca doa. Mas, Sulis merasa sangat pusing hari ini, gumam Sulis. Sulis terlihat begitu lemah dan pucat, dia mengeluh pusing dan tidak enak badan. Ari yang mendengar itu langsung mendekat kepada Sulis dan mengecek keningnya. Tapi tidak panas, kita langsung periksa saja yuk, ajak Ari. Karena tidak tahan lagi, akhirnya Sulis pun langsung bersiap-siap untuk periksa. Seketika, Ari langsung meninggalkan pekerjaannya. Apapun yang terjadi, Ari akan mempersatukan keluarganya, apalagi jika berhubungan dengan istri tercintanya. Di perjalanan Sulis hanya diam karena rasa pusing semakin bertambah, apalagi yang merasakan mual juga. Sulis mulai mual-mual dan ia langsung mengambil minyak kayu putih untuk dioleskan ke perut. Apa masuk angin ya Lis? Sabar ya, sebentar lagi sampai, kata Ari. Sulis memijat keningnya sendiri sambil menciumi segarnya wangi minyak kayu putih. Tidak lama kemudian, mereka langsung sampai ke klinik terdekat. Sulis langsung dibawa ke ruang periksa. Karena kebetulan sedang tidak mengantri, Ari pun ikut mendampinginya ke dalam. Kenapa ya bu? Tanya Ari. Sudah sejak kapan terasa mual dan sakit kepala? Tanya Bu Bidan. Sebenarnya sudah terasa sekitar 1 minggu sih bu, cuman tidak terlalu saya rasakan dan parahnya baru hari ini, jelas Sulis. Bu Bidan masih melanjutkan pemeriksaannya hingga akhirnya semuanya selesai. Wah, selamat ya bu, bapak. Sebentar lagi akan mendapatkan momongan. Oh iya, apa sudah tahu soal kehamilan ini? Tanya Bidan. Hah? Hamil? Saya hamil ya bu? Tanya Sulis. Bu Bidan menjelaskan kalau sekarang Sulis tengah berbadan 2. Itulah penyebabnya. Sudah sering capek, pusing, dan mual. Alhamdulillah, hamil sudah berapa bulan? Tanya Ari dengan ekspresi sangat senang. Sudah jalan 3 bulan, jawabnya. Dokter menjelaskan beberapa pengetahuan tentang kehamilan. Dan setelah itu, langsung meracik obat dan vitamin untuk Sulis. Mereka berdua pun langsung pulang dengan wajah sangat senang, tidak menyangka kalau sebentar lagi akan mendapatkan seorang anak. Lis, kamu sering pusing kenapa tidak bilang? Tanya Ari. Kirain pusing biasa mas, jawab Sulis. Mau biasa ataupun tidak, tetap harus bilang, untung tidak kenapa-napa, kata Ari. Iya mas, maaf, kata Sulis. Oh iya,
Karena kita mendapatkan kabar yang sangat bahagia, besok kita akan pergi ke panti asuhan untuk meminta doa kepada mereka, ujar Ari. Wah iya mas, kalau itu Sulis setuju deh, kata Sulis. Sesampainya di rumah, Ari menyuruh istrinya untuk beristirahat dan jangan banyak bergerak. Ari juga melarang Sulis untuk pergi ke butiknya untuk beberapa waktu. Jangan ke butik dulu, beberapa waktu harus istirahat total, kata Ari. Kok gitu sih mas, bosen tahu di rumah terus, kata Sulis. Jangan protes, mas ambilkan air dulu ya, untuk kamu minum obat, ujarnya. Ari begitu sangat perhatian kepada istrinya, apalagi setelah mengetahui kehamilan itu maka perhatiannya semakin besar. Lis, kakak bawa jambu sama mangga muda nih, ujar Delima. Setelah mengetahui kehamilan adiknya, Delima langsung datang membawa beberapa buah-buahan yang segar. Wah, dari mana dapat mangga muda kak? Tanya Sulis. Dari teman. Oh iya, tadi Bang Bowo bilang mau kesini juga, kata Delima. Sejak saat itu memang hubungan Sulis dengan saudara-saudaranya semakin sangat dekat. Bahkan tak jarang mereka datang ke rumah Sulis dan memberikan perhatian. Iya, padahal sudah 4 hari yang lalu mau bilang kesini, tapi sibuk terus, kata Sulis. Maklumlah, kan hari ini mau kesini sama Kak Desti, kata Delima. Mereka berdua berbincang sangat asik sambil menyiapkan rujak karena hamil muda. Tidak lama akhirnya Bowo dan Desti datang juga membawa buah-buahan yang cukup banyak untuk Sulis. Bumil mana Bumil? Tanya Desti mencari Sulis. Desti langsung pergi ke dapur untuk menemui mereka berdua. Namanya wanita, jika sudah bertemu pasti banyak yang dibicarakan. Berapa bulan Lis? Tanya Desti. Jalan 3 bulan kak, jawab Sulis. Kakak juga lagi hamil loh, bisik Desti. Apa? Sudah berapa bulan? Tanya Delima sangat kaget. Mungkin masih beberapa minggu sih, soalnya tadi pagi baru dites, jelas Desti. Semuanya senang mendengar kabar baik lagi dari Desti. Wah, selamat ya kak, ujar Sulis. Selamat juga untuk kamu. Oh iya, Aurel tidak kesini, tanya Desti. Tidak ada kabar sih, biasalah orang sibuk, gumam Delima sambil tertawa. Delima langsung mengambil ponselnya untuk mengirim pesan singkat kepada Aurel, juga mengajaknya untuk berkumpul di rumah Sulis. Ari di mana Lis? Tanya Bowo. Kerja, baru aja berangkat sih bang, jawab Sulis. Aku itu mau ngomong penting, ada proyek baru nih, katanya. Nanti malam saja kesini lagi, ujar Sulis. Bowo sedang bersantai di ruang tengah sambil menonton TV. Siapapun yang datang ke rumah Sulis sudah menganggapnya seperti rumah sendiri. Hari ini seluruh anggota keluarga dan beberapa tetangga datang ke rumah Sulis untuk acara syukuran atas kehamilannya. Dan alhamdulillah, semua acara berjalan dengan lancar jaya. Dan semua saudara-saudara Sulis juga iparnya menginap malam ini. Farhan mana? Tanya Denada. Aku di sini, kata Farhan. Rumah sangat ramai karena banyak anak-anak dan juga orang tuanya mengobrol dengan sangat asik. Kak, Bang, Sulis, dan Mas Ari ada berita bagus nih, kata Sulis. Apa tuh? Jawab Adnan. Bagaimana kalau tahun baru ini kita umroh sama-sama? Jelas Sulis. Awalnya mereka semuanya terdiam dengan ajakan Sulis, tapi perlahan salah satu dari mereka setuju. Ide bagus, kata Anwar. Iya Lis, itu niat yang sangat bagus banget, kata Delima. Kita akan pergi bersama-sama ke sana, sahut Ari. Akhirnya malam ini, mereka semua begadang sambil membahas masalah umroh itu. Tanpa dipungkiri, semakin malam justru mereka membicarakan masa-masa kecil mereka yang begitu indah. Bowo selalu mengungkit-ungkit kalau Sulis adalah anak yang sangat manja, cengeng dan suka merebut makanan keempat kakaknya. Jika sudah kompak seperti ini, di dalam pikiran Sulis mengingat masa-masa muda, masa-masa di mana dirinya dan keempat saudaranya sangat akur. Bagaimana tidak, telur goreng 1 butir mereka bagi 5, dan di situ banyak sekali kebahagiaan juga kenangan. Kekompakan yang mulai hilang kini mulai terbentuk lagi. Rindu, hampir 20 tahun lamanya Sulis merindukan masa-masa itu. Masa-masa yang hilang setelah keempat saudaranya memiliki kehidupan masing-masing. Rasa haru dan bahagia tercampur menjadi satu ketika mereka semua bisa berkumpul kembali dengan rasa sayang dan perhatian yang utuh seperti dulu. Berakhir sudah kisah kali ini. Terima kasih buat penonton setia Arah Cerita yang sudah mendengarkan cerita ini dari awal hingga akhir. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Dan dari Hanum mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian cerita. Doa Hanum hari ini semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Akhir kata, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.